Guru perempuan ini benar-benar tidak tahu malu. Pergi ke kelas tanpa ajarin apapun. Di malam hari, mereka diam-diam membuka kelas tambahan. Bahkan para siswa ingin berpindah tempat duduk. Dia juga memungut biaya sesuai urutan pertama. Itu sebabnya banyak prestasi siswa yang menurun. Sekolah juga akan menghadapi penutupan karena itu. Jadi ada seorang gadis berusia 15 tahun. Situasi ini telah berubah. Taiya mengetahui bahwa sekolah akan menghadapi penutupan. Suasana hati yang tenang. Jam istirahat. Gadis itu tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini. Jika saya adalah kepala sekolah, saya pasti akan mengelola sekolah menengah eksperimental kami dengan baik. Pembicara tidak peduli, pendengar bersungguh-sungguh. Pernyataan itu didengar Menteri Pendidikan yang duduk di sebelahnya. Saat ini, dia sedang pusing memikirkan situasi di sekolah. Ketika saya mendengar kata-kata Taiya, direktur tiba-tiba tampak terbangun. Dia bertanya pada Taiya, "Jika kau adalah kepala sekolah, apa kamu yakin bisa lebih mengelola sekolah ini?" "Tentu saja. Bukankah ini hal yang sederhana?" "Oke. Kalau begitu saya akan membiarkanmu menjadi kepala sekolah. Karena sekolah ini dari tahun ke tahun, hasilnya adalah peringkat terakhir." Direktur juga enggan membuat keputusan seperti itu. Jika semester ini masih belum membaik. Kemudian kelas berikutnya. Sekolah akan dijual ke perusahaan real estate. Awalnya, ada beberapa orang di kantor direktur, yang awalnya berencana untuk memilih mereka sebagai kepala sekolah. Tapi setiap kali menelepon mereka, semua orang mencari alasan untuk berhenti. Tidak ada yang mau mengambil alih sebagai kepala sekolah ini. Untuk berpikir bahwa sekolah ini tidak ada harapan. Lebih coba sekali lagi. Biarkan Taiya menjadi kepala sekolah pengelola. Kemudian dia membawa Taiya ke kantor. Taiya sedikit gugup. Lagi pula, dia baru berusia 15 tahun. Dia khawatir bahwa dia tidak cukup mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Direktur berkata kepada gadis itu, "Sebenarnya, menjadi kepala sekolah tidak sulit sama sekali. Hanya berdasarkan dokumen-dokumen di atas yang diturunkan. Udah oke." Dan seperti itu. Taiya di bawah nominasi sutradara. Berhasil menduduki posisi kepala sekolah. Ada juga kantor yang indah. Ada antar jemput ke dan dari tempat kerja. Taiya sangat senang duduk di dalam mobil. Setelah pulang, gadis itu membicarakan hal ini dengan orang tuanya. Pada saat yang sama, keluarkan pidato yang telah dia siapkan. Bacalah dengan sungguh-sungguh untuk orang tuanya. Dia berpikir bahwa dia akan menerima pengakuan dan dukungan dari orang tuanya. Tapi setelah orang tuanya mendengar pidato itu, cuma bilang, sedikit tidak sesuai kenyataan. Itu semua birokrasi. Ayahnya memberitahunya, jika Anda ingin menjadi kepala sekolah yang baik, maka sangat penting untuk pergi bekerja dengan jujur. Andai saja dia ingin merasakan nikmatnya menjadi seorang kepala sekolah, maka itu tidak sebagus ruang kelas. Dengarkan kata-kata ayahnya ini. Taiya baru saja bangun. Dini hari berikutnya, dia tidak lagi mengendarai mobilnya sendiri ke sekolah. Ini tentang bersepeda sendiri. Diresmikan pada hari pertama. Taiya segera membawa kursi empuk asli yang empuk. Sebagai kursi kayu, siswa masih duduk dan belajar. Dia ingin menggunakan tindakan nyata untuk mengubah status quo sekolah. Pada hari pertama bekerja, mengalami masalah yang sulit. Menteri Logistik datang untuk mendapatkan tanda tangan Taiya untuk persetujuan. Taiya langsung terkejut. Ini adalah uang untuk membeli meja dan kursi. Jumlahnya hingga 288 juta. Taiya meragukan hal ini. Jadi menteri membawanya ke gudang. Bagian dalam dipenuhi dengan meja dan kursi yang rusak. Siswa tidak memiliki rasa perlindungan publik. Jadi setiap tahun jumlah uang yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Semua digunakan untuk membeli meja dan kursi. Pada saat ini, Taiya tiba-tiba memikirkan cara. Teman sekelas dari keluarga Xiao Chao membuat furnitur. Oleh karena itu, Taiya ingin mengundang ayah Xiao Chao untuk datang. Membantu perbaikan furnitur. Dengan begitu akan menghemat uang. Masalah meja dan kursi telah diselesaikan. Wakil kepala sekolah membawa seorang guru baru untuk dia temui. Semester baru dimulai. Setiap sekolah akan membuatkan seragam untuk siswa. Bos ingin Taiya memesan darinya.
Tapi Taiya merasa tidak perlu mengganti seragam sesekali. Lagi pula, seragam itu tidak murah. Dengarkan kata-kata ini. Bos segera mengubah wajahnya. Wakil kepala sekolah di satu sisi melihat ini dan mengingatkan Taiya. Ini adalah sepupu bos. Sebagai wakil bupati. Taiya tidak mengerti apa yang dimaksud wakil kepala sekolah. Gadis itu langsung bertanya sebagai balasan. Apakah sekolah yang memesan seragam itu ada hubungannya dengan wakil bupati? Bos merasa sangat kehilangan muka. Marah langsung pergi. Setelah itu, Taiya mulai memperkuat studinya. Dan rasa perlindungan publik siswa. Setelah berpikir beberapa saat, gadis itu membuat keputusan besar. Gadis itu membawa murid-muridnya pergi ke sekolah di pegunungan untuk mengalami satu kali. Hanya dengan begitu mereka akan membuat mereka menghargai apa yang mereka miliki. Hal ini tentu sangat efektif. Ketika para siswa melihat jendela yang compang camping, dan kursi rusak, bahkan harus menggunakan batu bata sebagai kursi untuk duduk seperti ini. Mereka semua merasa malu pada gilirannya dan menundukkan kepala. Taiya berbicara dengan kepala sekolah ini untuk mencari tahu. Dia sendiri mengajar 6 kelas. Tapi 10 tahun yang lalu, dia telah mendidik begitu banyak siswa yang lulus dari Tsinghua dan Beidai. Dengarkan di sini. Taiya merasa sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia juga curiga. Mengapa sekolah kita memiliki kondisi yang begitu baik? Performa pada hari pertama menurun. Kepala sekolah berkata kepada Taiya. Sekarang sekolah berada di kota. Mereka semua membandingkan desain dan kondisi interior. Tidak fokus belajar. Itu sebabnya prestasi siswa terus menurun. Pernyataan kepala sekolah ini membangunkan Taiya. Setelah sekolah, gadis itu menemukan daftar hukuman siswa. Di dalamnya ada banyak kasus. Karena performanya kurang bagus. Atau jika tidak dapat membayar uang sekolah, dia akan dikeluarkan. Taiya tidak ingin para siswa ini kehilangan hak mereka untuk belajar. Jadi dia pergi mengunjungi rumah para siswa. Bandingkan siswa dari keluarga kurang mampu. Taiya memutuskan untuk mengurangi biaya sekolah bagi para siswa tersebut. Anggota keluarga siswa semua sangat senang. Mereka semua memberi Taiya sayuran dan buah-buahan yang mereka tanam dengan tangan mereka sendiri. Setelah menangani masalah keluarga, memiliki situasi yang sulit, Taiya membuka pertemuan konferensi kepemimpinan. Gadis kecil itu mengeluarkan teks merah dan dengan sungguh-sungguh mengumumkannya kepada semua orang. Sekolah bukan pasar. Guru bukan pedagang. Ini adalah orang yang membantu siswa memberikan sayap untuk impian mereka. Mengajar adalah profesi yang mulia tetapi suci. Sama sekali tidak membiarkan aturan implisit kehilangan keindahan yang melekat pada profesi guru. Saya setuju dengan pendapat kepala sekolah Biki. Mempublikasikan laporan keuangan sekolah. Batalkan ketentuan gangguan pengumpulan biaya. Seorang kepala sekolah baru berusia 15 tahun. Bisa kembali memimpin para pemimpin di sekolah ini ke jalur reguler. Rambu-rambu sekolah juga ditempel di laporan keuangan. Persyaratan yang tidak beralasan yang membebankan biaya telah dibatalkan. Mahasiswa tidak akan lagi merasa tertekan dengan biaya kuliah. Berpikir semuanya stabil. Namun setelah beberapa hari, masalah terjadi lagi. Banyak guru yang datang ke kelas hanya mengajar melalui speaker. Tujuan karena untuk membuat siswa bergabunglah dengan kelas tambahan yang mereka buka. Mereka mengenakan biaya. Biaya sekolah lebih mahal dari biaya sekolah. Sebagian besar orang tua. Karena saya ingin anak saya mendapatkan hasil yang baik. Semua rela mengeluarkan uang. Taiya sadar. Ini mungkin alasan utamanya. Menyebabkan prestasi seluruh sekolah pada hari pertama menurun. Taiya segera membuka rapat untuk memanggil semua guru. Gadis kecil itu menunjukkan itu. Melarang setiap guru membuka kelas tambahan. Kelas tambahan berbayar. Jika ditemukan, segera tembak. Sama sekali tidak ada toleransi. Rapat baru saja berakhir. Asisten dengan cepat menemukan Taiya. Beritahu wakil wali kota bahwa dia ingin mengunjungi sekolahnya. Taiya tahu. Pasti karena terakhir kali dia menolak perintah dari sepupu kepala distrik. Jadi kali ini datang ingin cari masalah. Tentu saja. Begitu wakil bupati masuk ke dalam kelas, ia langsung bertanya kepada para siswa. Saya telah mendengar.
Banyak siswa. Untuk kepengurusan kepala sekolah kecil yang baru ini. Ketidakpuasan. Hari ini. Ini adalah hari untuk membantu anak-anak menyuarakan ide-ide mereka agar dia berkembang. Kami sangat puas dengan manajemen Prinsipal BIF. Tidak ada masalah apa. Ya, kami sangat mencintai kepala sekolah. Mengapa menyukainya? Karena kepala sekolah BIF tidak membiarkan gurunya beri kami pekerjaan rumah juga. Itu juga tidak memaksa kita untuk menghadiri kelas lagi. Makan makanan enak tidak semahal dulu. Awalnya ingin mengekstrak sedikit kerugian dari mulut siswa. Namun jawaban para siswa mengejutkannya. Wakil Bupati pergi dengan kecewa. Lalu, sekolah di bawah kepemimpinan Tai Ya mencapai kemajuan hari pertama. Para siswa menjadi lebih rajin. Beberapa siswa bahkan mendapat juara pertama dalam kompetisi olahraga tersebut. Diterima langsung oleh tim provinsi. Para pemimpin ini melihatnya. Setelah 1 kali negosiasi, keputusan Tai Ya untuk memegang posisi kepala sekolah. Masa sekolah telah berlalu. Tai Ya kembali ke sekolah. Posisi kepala sekolah diambil alih oleh wakil kepala sekolah. Mengajar siswa adalah tanggung jawab guru. Dan kini ada sejumlah sekolah yang mengubah prestasi menjadi transaksi. Jadikan sekolah tempat mengumpulkan manfaat untuk diri sendiri. Kita harus benar-benar menghilangkan atmosfer yang tidak sehat ini. Membuat sekolah kembali ke penampilan aslinya.